Jadi di kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa soal ataupun materi tentang peluang. Jadi akan saya tampilkan beberapa soal untuk kita bahas bersama. Di soal pertama disebutkan bahwa Ena menabung di bank sebesar 2.500.000. Kemudian setiap menabung kelipatan 50.000 akan mendapatkan satu kupon undian. Pada hari pengundian terkumpul totalnya 20.000 kupon, maka berapakah peluang Enanya mendapat hadiah? Jadi kita perhatikan bahwa total tabungan Ena adalah sebesar 2.500.000 ya. Kemudian dia katanya si bank akan memberikan satu kupon undian untuk setiap kelipatan 50.000. Jadi Ena mendapat undian sebanyak, kita bagikan jadi 2.500.000 dibagikan dengan 50.000. Ini kita coret 3 nolnya, kita coret 250 bagi 5 adalah 50 kupon. Jadi kita perhatikan bahwa dengan menabung 2.500.000 dan setiap 50.000 dapat satu kupon, maka dengan keterangan ini kita memperoleh kesimpulan bahwa Ena mendapatkan 50 kupon. Nah, peluang Ena untuk mendapatkan hadiah adalah jumlah kuponnya Ena yang 50 kupon akan kita bandingkan dengan kupon total yang terkumpul, yaitu 50 dibagi dengan 20.000. Nolnya kita coret 1, ini menjadi 5 per 2.000, kemudian sama-sama dibagi 5, ini menjadi 1 per 400. Jadi berapakah peluang Ena mendapat hadiah? Jawabannya adalah menjadi 1 dibagi 400 atau 1 banding 400. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Satu huruf diambil dari susunan saya suka matematika. Berapakah peluang terambil huruf A? Jadi kita perhatikan jumlah total hurufnya. Kita tabulasi dulu. Jadi total hurufnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Berarti totalnya adalah 4 ditambah 4 tambah 10. Total hurufnya adalah 18. Jadi kita perhatikan yang di soal A. Berapakah peluang terambilnya huruf A? Jadi huruf A di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Maka peluang terambil huruf A adalah jumlah huruf A 6 dibagi total hurufnya 18, atau kita sederhanakan jadi 1 per 3. Kemudian yang B, bukan konsonan. Bukan konsonan itu berarti kan hurufnya huruf vokal ya. Jadi huruf vokal itu adalah huruf yang A, E, I, O, U. Kita perhatikan di sini A 1, 2, U-nya termasuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 huruf. Maka peluang vokal adalah menjadi 9 per 18 atau setengah. Kemudian yang ini yang D ya. Tadi ya seterusnya yang ini D. Yang B-nya adalah konsonan. Peluang konsonan. Berarti huruf yang selain A, I, O, U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juga 9 ya. Berarti 9 per 18, yaitu setengah. Kita sambung yang C. Huruf T atau M. Kalau kata atau di soal itu berarti ditambah. Berarti kita jumlahkan berapa huruf T-nya ditambahkan berapa huruf M-nya. Jadi sini huruf T-nya 1 dan M ya, atau M. Berarti 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4. M-nya 2, T-nya 2 ya. 2 tambah 2 menjadi 4. Maka peluang T atau M menjadi 4 per 18. Kemudian tadi D-nya udah kita jawab. Kita lanjut ke E, bukan S dan A. Jadi kita hitung S dan A-nya, kita coret, gak kita ikutkan ya. Berarti yang S dan A tidak ikut. Berarti S gak ikut, A gak ikut. Seperti ini. Maka sisa hurufnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang bukan S dan A, hurufnya ada 10. Maka peluangnya menjadi 10 per 18. Kemudian yang F ya, huruf vokal itu berarti sama dengan yang bukan konsonan, yang option D ya. Berarti sama jawabannya.
Yang peluang vokal berarti sama, yaitu 9/18 atau setengah, seperti itu. Kita sambung ke soal berikutnya. Ini soalnya soal cerita lagi. Sebuah perusahaan menyelenggarakan sayembara berhadiah. Dari 1.284 kartu pos yang masuk, terdapat 844 jawaban yang salah. Pemenang yang dipilih hanya yang mengirimkan jawaban yang benar. Kemudian Valen mengirimkan 18 kartu pos dan 2 lembar jawabannya salah. Berapakah peluang Valen memenangkan sayembara tersebut? Jadi kita seleksi, kita tabulasi seperti ini. Kartu pos dari 1.284 ya, ada 844 yang salah. Berarti kita kurangkan 844, ini kita kurang 94 ya. Berarti ada jawabannya sebanyak 9.440 lembar ya yang benar. Kemudian untuk si Valen sendiri, dia mengirimkan 18 kartu pos, 2 salah, berarti yang benarnya 16 ya. Kita perhatikan keterangannya. Pemenang yang dipilih hanya mengirimkan jawaban yang benar. Jadi yang peluang si Valen memenangkan sayembara adalah jumlah kartu pos yang jawabannya benar dibandingkan jumlah kartu pos total. Berarti peluang Valen menang adalah 16 dibagi dengan 9440 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya. Sebuah kantong berisi 12 kelereng hijau, 7 putih, 8 merah, dan 3 hitam. Kita awali dengan cara menghitung total kelereng. 12 tambah 8, 20, ini 10, berarti totalnya 30 kelereng. Kemudian pada pengambilan pertama terambil kelereng hijau ya, dan tidak dikembalikan. Ternyata ini kita tidak pakai kelereng hijaunya ya. Kita perhatikan kelereng hijau tadi ada 12 buah. Diambil satu tidak dikembalikan. Berarti ini soalnya berubah menjadi sekarang kantongnya tersedia 11 kelereng hijau, 7 putih, 8 merah, 3 hitam. Berarti yang saat ini tersedia totalnya jadi 29 kelereng. Karena yang kelereng hijau yang diambil tidak dikembalikan katanya. Tentukan peluang terambil kelereng hijau yang kedua kalinya. Jadi kita perhatikan bahwa sekarang kelereng hijaunya tersisa 11 buah, maka peluangnya ini menjadi 11 yang tersisa dibandingkan dengan total yang tersisa 29. Kemudian untuk yang option B, kelereng putih, di sini sebutkan bahwa putih berjumlah 7 buah, maka peluangnya menjadi 7/29. Kalau untuk yang option C, kelereng putih atau hitam, ingat setiap kita menjumpai kata atau di peluang itu berarti ditambah. Berarti putihnya 7, kemudian hitamnya 3, berarti totalnya 7 tambah 3. Kemudian dibagi dengan kelereng total 29. Makanya menjadi 10/29. Option D, bukan kelereng merah. Kita perhatikan tadi totalnya 29 kelereng. Merahnya 8 buah, berarti kalau bukan merah berarti kita kurangkan. Berarti yang bukan merah menjadi 21 kelereng. Atau kalau kita hitung manual, berarti itu yang hijau ditambah yang putih ditambah yang hitam. 11 tambah 7 tambah 3, hasilnya sama ya, 21. Maka peluang kelereng yang bukan warna merah adalah 21 totalnya per total kelereng di dalam kantong tersebut, yaitu 29. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikut. Di soal ini adalah peluang kejadian mutlak istilahnya ya. Peluang kejadian mutlak. Jadi kita ketahui bersama peluang itu selalu bernilai pecahan, bernilai di antara angka 0 sampai angka 1. Dimana biasanya peluang kalau sebuah dadu dilempar, maka peluang munculnya setiap sisi adalah 1/6 kan gitu. Angkanya pecahan di antara nilai 0 dan 1. Angka 0 ini sendiri menyatakan bahwa suatu kejadian yang mustahil, tidak mungkin terjadi, sementara angka 1 menyatakan kejadian yang pasti terjadi.
Jadi contohnya seperti ini. Gajah betina bertelur, kita ketahui bahwa gajah itu mamalia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka gajah betina bertelur itu adalah suatu kejadian yang mustahil. Jadi berapakah peluangnya? 0. Ikan paus bertelur itu juga sama, ikan paus adalah mamalia. Maka peluang ikan paus untuk bertelur adalah suatu kejadian yang mustahil. Kita sebut dengan peluang kejadian 0 atau mustahil. Matahari terbit dari timur, itu kejadian pasti, maka peluangnya bernilai 1. Kemudian bulan mengelilingi bumi, artinya suatu kejadian yang pasti, maka bernilai 1. Jadi ini ada beberapa materi ataupun topik review tentang materi peluang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya.